Akhirnya saya kepo melihat postingan by postingan, YouTube by YouTube punya Juragan dan Sandi Purnamasari, Ayang Beb, Kul Nyol itu ya udah dihapus. Yang dia bilang kalau pesawat pribadinya itu adalah kado untuk istrinya untuk anniversary pernikahannya. Dok, kemana? Kok hilang? Nah, sekarang saya udah sama Mas Gilang, Crazy Rich Malang, Juragan 99. Ini pesawat pertama yang ada di Indonesia. Cessna Latitude. Yes. Oh, Latitude Pertama di Indonesia. Okay. Ini pesannya mulai dari bulan September 2020, baru datang Januari akhir. Di YouTube tuh kita masih bisa lihat dia ngomong soal pabriknya, bahwa itu pabriknya dia buat bikin brandnya segala macem, bla 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 bla, pas sampai dimasukin ke YouTube tiba-tiba di Bareskrim dia ngomongnya beda. Terus kita harus percaya siapa sebetulnya Crazy Rich ini? Siapa? Pak Gilang ini mempunyai hubungan kerjasama dengan waktu tertentu, ya, hubungan kerjasama dengan waktu tertentu terkait pemakaian pesawat tersebut. Perjanjiannya sudah berakhir. Berarti ada kontrak? Ada kontrak. Berarti penegasan kalau ini hanya bukan pembelian, maksudnya hanya bagian dari kerjasama aja ya? Iya, ada kerjasama. Aku tiba-tiba posting jam segini karena aku baru buka YouTube, DM dan lain-lain, dan aku merasa ketawa gitu karena apa yang dia bicarakan itu berbeda banget 160-90 derajat Celcius. Nikita Mirzani bongkar habis-habisan belang Juragan 99 akhirnya ngaku bukan pemilik jet pribadi. Sebelum lanjut, jangan lupa untuk like, follow, subscribe, dan share, karena berbagi itu indah. Nikita Mirzani bongkar habis-habisan belang Juragan 99 akhirnya ngaku bukan pemilik jet pribadi. Nikita Mirzani menanggapi klarifikasi Gilang Widya Pramana alias Juragan 99 dan Sandi Purnamasari. Ia menyertakan video ketika Pasutri itu menjawab sederet berita miring tentang mereka, salah satunya soal jet pribadi. Dalam video tersebut terungkap bahwa Gilang dan perusahaan yang memiliki jet pribadi tersebut sudah putus hubungan kerjasama. Padahal selama ini Gilang dan Sandi dengan bangga menunjukkan pesawat jet itu dengan mengklaim milik mereka sendiri di hadapan para artis. Nikita pun habis-habisan menyindir Gilang yang disebut membohongi masyarakat Indonesia, termasuk artis dan influencer yang sudah naik jet pribadi tersebut. Dalam unggahannya, Nikita juga menyertakan sebuah video ketika Gilang mengatakan bahwa pesawat jet tersebut adalah miliknya pribadi bukan hasil kerjasama. Ayang bebek Mas Gilang yang katanya Juragan 99 ini gimana sih kok beda-beda ngomongnya? Di channel YouTube-nya Fitra Eri katanya jet pribadinya punya kamu satu-satunya yang ada di Indonesia Raya ini. Tapi di kantor Bareskrim kok bilangnya cuma kerjasama, tapi kamu bilang unboxing loh Mas. Apa kamu amnesia? Kamu udah bikin rakyat Indonesia ini tergiur oleh hasil kerja keras kalian loh. Tapi kok jadi gini Mas, dan kamu bilang kontraknya udah habis? Tulis Nikita Mirzani di postingan Instagram pada Rabu tanggal 23 Maret tahun 2022. Kok kamu tega sih bohongin followers kamu sama para artis dan influencer yang udah bikin konten di jet pribadi kamu Mas? Tanda seru, apa kabarnya kamu undang banyak artis naik itu pesawat jet dengan bangganya bilang itu punya kamu, makin sedih aku tuh, sambung Nikita Mirzani. Di channel YouTube-nya Fitra Eri dengan pedenya kamu sambil senyum-senyum manja kalau jet pribadi itu punya kamu. Terus di komennya rata-rata netizen iri dengan kesuksesan kamu. Kamu jangan pelin-pelan dong Mas Gilang Ayang bebek. Jadi laki harus gentel dong, apa yang terucap pertama kali dari mulut manismu itulah yang netizen percaya. Kamu jangan bikin hati aku rekat dong, lanjut Nikita Mirzani. Nikita kemudian menyindir julukan Crazy Rich Malang yang selama ini melekat pada Gilang dan Sandi. Bahkan Nikita berani menandai akun Instagram Gilang dan Sandi agar bisa membaca sindirannya. Kalau kayak gini kamu membuat semua followers kamu jadi berpikir kenapa semua ini hanya tipu-tipu sosial media saja. Apakah kamu Crazy Rich sesungguhnya? Karena yang saya tahu Rich itu gak Crazy Mas Gilang tapi smart and rich. Kalau aku salah tolong laporkan saja ke kantor polisi terdekat ya, ungkap Nikita Mirzani. Mas dan Mbaknya belajar lagi ya kalau mau klarifikasi. Lihat lagi data by data. Karena jejak media alias digital susah dihilangkan Mas. Atau mungkin kamu lupa, tapi aku love you pull to the moon. Kecup jidat kalian berdua, kata Nikita Mirzani.
Aku takoknya yah netizen. Harus dihilangkan. Untung masih ada di YouTube orang lain. Di YouTube-nya para influencer dadakan, influencer yang dia bikin jadi terkenal, tapi udah nggak peduli juga sama tuh orang, masih ada. Di YouTube-nya selebriti papan atas masih ada. Oke, kita sebutkan namanya saja daripada menerka-nerka. A.A. Raffi, Boy William, siapa lagi yang diundang itu naik private jetnya? Semua bilang itu punya dia, nggak ada bilang itu sewa. Kenapa nggak bilang dari awal itu sewa? Nah, private jetnya sewa dan plat nomor itu katanya sudah dipesan jauh-jauh hari sesuai sama keinginan dia. Tapi di Mabes Polri dia ngomong yang berbeda. Apakah itu bisa kena pasal Bapak Aparatur Negara? Apakah itu bisa kena pasal? Itu aja yang saya pertanyakan. Dan apakah Direktorat Pajak mengecek semua pembayaran pajak dia sesuai sama anggaran pemasukan dan pengeluarannya? Kita tidak tahu. Hanya Allah dan dia dan sekitarnya yang tahu. Allahu Akbar. Coba kalau Nikita Mirzani yang ngaku-ngaku punya private jet, yang ngaku-ngaku punya heli, yang ngaku-ngaku punya bank, yang ngaku-ngaku punya rumah mewah di Malang, yang ngaku-ngaku punya gedung, apa nggak gue dibully sama lu semua? Hey, ngaku apa nggak gue dibully, dicaci, dimaki, apa enggak? Masih aja bilang gue iri. Bedain iri sama harus meneliti dengan akurat. Kalau iri itu sama Mayora, Jarum, sudah muncul Sinar Mas, iri 10 tahun 20 tahun mereka baru sukses. Kalau iri sama orang 3 tahun yang sukses, itu tanda tanya besar, titik di bawah ada 3. Tok. Oke, sebelum gua tidur, gue tuh sahur cuma minum air putih, makan coklat sama strawberry. Coba bayangin, gara-gara bikin story nih, gara-gara klarifikasi. Pokoknya gue cuma mau bilang, kalau gue menghilang tenggelam di awang-awang atau gue innalillahi wa inna ilaihi rajiun, berarti itu kerjaan mereka. Fix, no debat. Ingat, kerjaan mereka. Gue cuma ngasih tahu aja netizen. Kalau kalian merindukan aku dan aku menghilang, ternyata menghilang di telan bumi, itu kerjaan mereka. Ingat. Mengutip dari gridfam.id, cuitan tersebut berawal dari akun @kickdgmbkkik yang membongkar sosok pejabat diduga menyuntikan dana ke Juragan 99. Kemudian, ada salah satu netizen yang mencurigai terkait bisnis Juragan 99 dan Sandi Purnamasari. Netizen ini pun curiga jika mereka memang mendapat titipan uang dari seseorang. Gilang cuma marketing Bang Danamon, abis resign tahu-tahu jadi juragan DPT titipan uang Dreamna. Coba istrinya tadinya reseller skincare gitu, tahu-tahu punya pabrik, tutur akun @lin******. Lalu salah satu netizen pun ikut menimpali pernyataan dari akun tersebut. Ia juga menyoroti kekayaan Maharani Kemala yang naik secara pesat. Ia curiga pasalnya, Maharani Kemala yang baru resign mendadak bisa membeli Mini Cooper dan Alphard. Ia sama Simba satunya juga orang Bang. Resign, tahun depannya beli Mini Cooper sama Alphard. Tulis akun Miss *****. Di tahun 2016, Maharani Kemala melalui Instagramnya masih bekerja sebagai pegawai di salah satu bank. April tahun 2016 masih di Mandiri, tulisnya lagi. Tak disangka, tiba-tiba pada bulan yang sama Maharani diketahui sudah mulai membuka toko kosmetik. Di bulan yang sama buka toko kosmetik, ujarnya. Selang beberapa waktu kemudian, tepatnya 5 bulan setelahnya ia mulai mengurus izin untuk brand MS Glow. 5 bulan kemudian ngurus izin brand MS Glow, tutupnya. Unggahan ini pun langsung ramai diserbu oleh para netizen. Beberapa menduga jika sebetulnya Maharani Kemala juga kecipratan suntikan dana dari Juragan 99 dan Sandi Purnamasari. Sebelumnya, di tengah kasus yang menimpa Doni Salmanan dan Indra Kents, Gilang Widya Pramana atau Juragan 99 juga mulai disorot. Kekayaan yang dimilikinya bersama sang istri, Sandi Purnamasari pun dipertanyakan asalnya. Kini masa lalu Gilang Juragan 99 pun dikuliti hingga menjadi perbincangan di media sosial. Pasalnya Nikita Mirzani mengunggah ulang sebuah koran yang menampilkan judul utama, Crazy Rich Malang diincar Bareskrim.
Pada koran, Surabaya Pagi, nama Gilang Widya Pramana atau Juragan 99, jadi sorotan pakar bisnis dan selebriti selain Badan Reserse Kriminal Mabes Besar Polri, Bareskrim. Sampai Kamis kemarin, tanggal 10 Maret tahun 2022, Bareskrim Polri belum memanggil Juragan 99 apalagi menetapkan sebagai tersangka, tapi tim penyidik TPPU Bareskrim Polri sudah mengagendakan Gilang sebagai bidikan dalam kasus TPPU, begitu bunyi lead berita tersebut. Sampai saat ini, kabar itu belum dikonfirmasi oleh Sandi Purnamasari dan Gilang Widya Pramana mengingat mereka tengah berada di luar negeri. Namun justru berita ini seperti kian menggiatkan warganet yang penasaran mereka untuk mencari tahu masa lalu Juragan 99 bersama sang istri yang punya usaha kosmetik. Dari akun Twitter @kikdgmbokik, Senin, tanggal 14 Maret tahun 2022, malam, warganet memberitahukan informasi mengenai masa lalu mereka. Rupanya ada selubung gelap yang menyelimuti Gilang Widya Pramana dan Sandi Purnamasari. Gilang sendiri ternyata sempat bekerja sebagai tenaga pemasaran, marketing, sebuah bank swasta. Nama Kaji Edan yang disebut-sebut sebagai pemodal kekayaan Gilang Widya Pramana pun kembali mencuat. Lakinya itu del marketing bank, emotikon karung uang, tahu sendiri orang bank kadang suka aneh-aneh main duitnya. Kaji Edan mungkin nasabahnya du WKKK entahlah, yang di BSM Bandung del ampe koleksi Ferrari terus dipecat semua sekantor keren kredit fiktif jamaah, ungkapnya warganet @lintang_ayu. Dia menuturkan Gilang kemudian mundur sebagai karyawan bank swasta itu dengan tiba-tiba mendapat segepok uang yang belum dapat diketahui asal-usulnya. Sementara Sandi sendiri awalnya seorang reseller produk kecantikan. Gilang cuma marketing bank Danamon, abis resign tahu-tahu jadi juragan DPT titipan uang Dreamna coba tertawa. Istrinya tadinya reseller skincare gitu, tahu-tahu punya pabrik, bebernya lagi.